Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube saya, di Alvaris Talk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang ARB 20%, 25%, dan 35%, atau kita menyebutnya dengan ARB simetris. Teman-teman tahu bahwa mulai pada Juli kemarin itu, teman-teman sudah melihat beberapa saham yang turun sampai ARB 15% gitu ya. Nah, itu adalah persiapan untuk menuju ARB simetris atau ARB yang akan setara dengan arahnya atau kita menyebutnya dengan auto reject atas. Nah, ARB ini adalah singkatan dari auto reject bawah, yaitu mekanisme yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor dari fluktuasi harga saham yang terlalu tinggi dalam waktu singkat, atau kita menyebutnya adalah maksimal dari penurunan harga dalam satu hari gitu. Nah, menurut data dari Bursa Efek Indonesia, ARB simetris atau ARB yang nantinya akan sama dengan arahnya itu akan mulai efektif pada 4 September 2023 atau 1 bulan lagi gitu ya. Yang sebelumnya kita tahu bahwa percobaan itu ARB itu adalah 15% gitu. Maka nanti ARB simetris itu akan sebesar 20%, 25%, dan 35% sesuai dengan arahnya. Oke, nah sebelumnya teman-teman kalau misalkan ada nih yang pengen gabung dengan grup kita atau misalkan mau akun sekuritas yang cepat gitu ya, nanti kan kalau misalkan ARB sampai 20% gitu ya, itu pasti kan akan harga semakin fluktuatif dan nanti mungkin aplikasinya akan nge-lag gitu ya. Nah teman-teman bisa nih coba untuk di Kisi Mobile atau kita Korea Investment Sekuritas, itu adalah sekuritas dari Korea yang kita itu terkenal dengan cepatnya gitu. Jadi kalau misalkan mau HK, mau Haki gitu ya, mau beli, mau jual gitu, teman-teman bisa langsung klik-klik aja dengan kecepatan yang sangat cepat gitu. Dan kita juga memberikan fee yang sangat murah nih kepada teman-teman. Kalau misalkan sekuritas lain tuh biasanya normanya 0,15, 0,25 ya. Kalau di kita itu 0,13 dan 0,23. Itu sangat murah untuk teman-teman, apalagi kalau transaksinya gede gitu ya, teman-teman akan berasa. Dan untuk semua pengguna baru nih, teman-teman akan dapatkan satu lot ETF yang kita kasih gratis nih kepada teman-teman senilai 120.000. Nah, itu namanya XKMS. Itu adalah ETF dari kita, dari Kisi. Itu bisa teman-teman dapatkan nih. Syaratnya hanya dengan deposit 100.000 dan pakai kode sales atau kode referral saya di Beki02005. Jadi teman-teman jangan kelewatan ya promo kita. Jadi promo ETF dan promo untuk fee kita yang sangat murah. Gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh langsung di Instagram saya ataupun di Telegram saya nih yang di bawah, di bagian kiri bawah nih, di Alvaris Talk atau di Alvaris 100 untuk Telegram gitu. Nanti untuk tanya-tanya juga boleh tanya-tanya langsung di situ gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjutkan bahwa Direktur Perdagangan dan Pengaturan anggota Bursa Efek Indonesia, beliau adalah Irfan Susandi, mengatakan bahwa pada Kamis kemarin ya, Kamis Agustus ini, 10 Agustus, rencana pemberlakuan ARB simetris ini akan tetap dijalankan pada 4 September. Jadi nggak ada penundaan lagi nih, gitu. Jadi untuk ketentuannya, saham dengan harga 50-200 itu arahnya adalah 35% dan ARB-nya juga 35%. Untuk harga saham 200 sampai 5.000 itu arahnya 25% dan ARB-nya di 25% juga. Dan untuk harga saham yang lebih di 5.000 maka arahnya adalah 20% dan ARB-nya juga 20%. Gitu. Nah, teman-teman juga harus paham ya dengan ketentuan ini gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal nih ARB-nya berapa, nanti arahnya juga berapa. Gitu. Kemudian, nah apa nih persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu. Teman-teman harus mempersiapkan apa aja. Yang pertama adalah teman-teman harus tenang. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman nggak tenang, kemudian teman-teman panik gitu ya, itu akan mempengaruhi trading plan teman-teman. Yang akhirnya nanti itu akan merusak dari trading plan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus tenang dalam mengambil keputusan, misalkan mau keputusan buy maupun keputusan sell gitu ya. Teman-teman jangan sampai ada perasaan panik nih. Aduh takut nih kalau misalkan nanti ARB sampai 20% gitu ya. Itu jangan sampai. Jangan sampai ada perasaan panik maupun takut gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap tenang. Teman-teman juga jangan sampai FOMO. FOMO itu adalah ngejar harga nih. Wah ini nih direkomendasikan udah naik sampai berapa persen gitu ya. Jangan sampai. Kenapa? Kalau misalkan nanti teman-teman nggak punya trading plan untuk saham itu gitu ya. Teman-teman nanti malah akhirnya terjebak. Apalagi kalau misalkan saham itu volatile dan berujung pada ARB gitu. Teman-teman akan ujung-ujungnya jadi malah nyangkut gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus jaga psikologisnya. Psikologisnya itu maksudnya apa sih? Maksudnya psikologis dalam trading ya teman-teman. Jadi kalau misalkan psikologisnya itu terganggu gitu ya, trading plan-nya juga akan terganggu.
Jadi kalau misalkan teman-teman lagi moodnya itu lagi jelek misalkan gitu, atau masih masih sedih atau marah gitu ya, kemudian teman-teman beli maupun jual saham biasanya nggak sesuai gitu. Jadi nanti mungkin akan berpengaruh juga pada trading plan teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus periksa fundamental perusahaannya. Fundamental ini apa? Fundamental ini menyangkut dari bagus maupun tidaknya perusahaan tersebut. Gitu. Jadi biasanya kita lihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu setiap kuarternya. Gitu. Jadi nanti teman-teman harus melihat tuh dari laporan keuangan apa aja nih yang dilihat gitu. Yang pertama adalah untung ataupun rugi. Atau misalkan teman-teman bisa menyebutnya itu dengan laba atau rugi. Apakah perusahaan tersebut sudah mendapatkan laba dari usahanya atau dari bisnisnya gitu, atau ternyata sampai sekarang perusahaannya tersebut masih merugi. Teman-teman harus tahu itu tuh. Perusahaannya, perusahaannya sudah untung nih gitu. Nah, kemudian setelah kita cek di untung maupun rugi, kita cek juga nih di bagian hutangnya. Oh, apakah hutangnya itu banyak ataukah ternyata hutangnya itu kecil. Hutangnya lebih kecil dari ruginya, dari untungnya gitu. Jadi teman-teman harus cek di hutangnya juga. Yang selanjutnya teman-teman juga bisa cek di bagian dividen. Apakah perusahaan tersebut rutin membagikan dividen atau tidak? Kenapa? Kalau misalkan perusahaan itu sudah membagikan dividen, otomatis perusahaan tersebut sudah mendapatkan keuntungan gitu. Karena keuntungannya bisa dibagikan ke investor berupa dividen. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kinerja dari keuangannya. Jadi dari kinerja ini kita bisa meriksa pertumbuhannya, prospeknya, manajemennya, kemudian faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi nilai dalam jangka panjang perusahaan. Jadi misalkan, ini perusahaan mau buka cabang baru, atau dia mau ekspansi, atau dia mau akuisisi, kayak gitu-gitu, teman-teman juga harus periksa hal-hal itu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, kalau misalkan teman-teman sudah beli sahamnya gitu, kemudian teman-teman bingung, kok sahamnya turun ya? Padahal laporan keuangannya sudah bagus loh, gitu. Tapi kok turun gitu. Nah, teman-teman harus tahu apa nih evaluasi alasan penurunan. Jadi teman-teman harus tahu alasan dari penurunan harga sahamnya itu apa. Jadi teman-teman harus paham nih faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi harga saham itu turun gitu. Apakah faktornya itu dari internal perusahaannya atau faktornya dari luar eksternal seperti sentimen pasar atau misalkan IHSG gitu ya, atau misalkan terkait dengan industrinya. Misalkan industri batu bara sekarang lagi turun-turunnya. Berarti harga sahamnya juga akan turun. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memantau berita ataupun isu gitu ya terkait dengan investasi emiten yang teman-teman investasikan. Kenapa? Karena dengan teman-teman memantau terus news-nya, beritanya gitu, teman-teman akan tahu, berarti ini turunnya gara-gara ini nih. Berarti gara-gara berita ini gitu, gara-gara sentimen ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman harus juga namanya diversifikasi. Diversifikasi ini apa? Diversifikasi ini adalah teman-teman bagi-bagi nih modalnya untuk ke beberapa saham. Jadi jangan sampai nih teman-teman beli nih cuma di satu saham atau di satu jenis saham yang ternyata saham-sahamnya itu saham-saham yang sangat volatile misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai gitu. Jadi ada yang teman-teman juga harus beli saham blue chip misalkan atau saham di sektor-sektor yang defensif. Karena kenapa? Karena teman-teman juga untuk jangka panjang teman-teman akan tenang karena kan nggak mungkin tuh saham blue chip sampai ARB. Misalkan sahamnya apa nih Kak? Itu sahamnya bisa jadi BCA atau sahamnya bisa jadi BRI gitu ya. Teman-teman bisa diversifikasi sahamnya. Dan kalau misalkan teman-teman mau memilih saham di second liner, teman-teman harus mempertimbangkan matang-matang gitu ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan saham second liner yang bagus, jangan sampai salah pilih saham gitu. Jadi teman-teman harus melakukan diversifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman juga bisa mengkonsultasikan dengan profesional. Profesional ini maksudnya apa? Profesional ini maksudnya teman-teman bisa diskusi sama broker atau misalkan sales di sekuritas atau misalkan komunitas-komunitas saham gitu ya, atau misalkan pegiat pasar modal gitu ya. Teman-teman bisa tuh tanya, Pak, ini tuh sahamnya gimana ya? Prospeknya apa ya? Gitu ya. Atau misalkan teman-teman juga bisa nih hadir di misalkan di acara perusahaannya. Misalkan ada perusahaan yang dia melakukan acara webinar atau misalkan dia lagi memaparkan
perusahaannya gitu ya, teman-teman bisa hadir dan menanyakan langsung nih, gitu. Mereka biasanya memberikan perspektif yang baru kepada teman-teman, atau mereka bisa memberikan saran juga nih, gitu. Atau misalkan kayak, yang penasihat investasi atau broker atau sales gitu ya, mereka bisa ngasih tahu secara misalkan teknikalnya, atau misalkan secara, fundamentalnya gitu ya. Misalkan, "Pak, Bapak, harusnya seperti ini," gitu. "Bapak, kalau misalkan harganya sudah menyentuh segini, ya Bapak belum boleh untuk, membeli gitu, karena masih jelek," misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa, tahu gitu ya, untuk emiten yang teman-teman investasikan. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus mengambil langkah yang bijak. Ini langkah yang bijak ini apa? Karena kita tahu ya, teman-teman kalau misalkan, teman-teman baru masuk di saham pas Covid gitu ya, teman-teman akan merasakan bahwa dulu ARB itu cuma 7% gitu. Nah, sekarang nih jadi 35%. Jadi teman-teman gimana nih, dulu bisa misalkan kayak, beli dan jual saham itu kayak enaknya gitu ya, beli A, B, C, D gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus, cermat, teman-teman harus ambil langkah yang lebih bijak. Teman-teman harus mempertimbangkan dulu nih sahamnya. Apakah benar-benar nih sahamnya bagus? Apakah benar-benar nih sahamnya layak untuk dibeli? Gitu, bahwa, ketika nanti teman-teman beli dan jual itu harus berdasarkan dengan, informasi yang akurat dan analisis yang cermat, gitu. Jadi jangan sampai gegabah lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau misalkan yang kemarin-kemarin aja masih loss gitu ya, masih sering, terjebak di ARB gitu ya sampai, 7% gitu, apalagi nanti kalau 20%. Jadi teman-teman harus lebih bijak, gitu. Oke, jadi teman-teman harus ingat selalu bahwa investasi itu, apalagi investasi saham ya, itu selalu melibatkan resiko gitu ya. Jadi, harga saham itu, sangat volatile juga, jadi sangat berubah dan itu tergantung dengan, berita, dengan news, dengan sentimen, itu sangat berpengaruh dengan harga saham. Jadi teman-teman harus melakukan, riset dulu, analisis dulu yang cermat dan teliti, serta memiliki pemahaman yang baik tentang perusahaan yang teman-teman beli, gitu. Atau teman-teman juga harus memiliki pengetahuan tentang pasar modalnya, IHSG misalkan, atau sentimen global tentang keuangan gitu ya, untuk sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi saham, gitu. Jadi teman-teman itu aja teman-teman ya. Jadi kalau, nanti kita sudah ARB sampai simetris ya, sampai 35% atau 25% gitu ya, teman juga harus siap untuk menghadapinya. Gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu aja, untuk, video pada kali ini gitu ya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman nih yang mau gabung sama kita nih ya, boleh buka, akun di Kisi Mobile dengan kode referral saya di Beki02005 gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.